Ini aku jadi oke. Ini aku jadiin highlight dulu ya. Siapa mungkin teman-teman kelompok Glenda boleh open cam biar aku spotlight. Ini yang chat time ya? Aku chat time. Bukan, Kak. Kalau fokus iya, siang-siang begini ya. Ini skincare 101. Iya, Kak, benar. Oke, sini udah ada Sahrani, Vio, Glenda, Florence, sama Stefania ya. Oke teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita sudah hadir di webinar tentang skincare yang diadakan langsung oleh Something. Langsung saja saya akan serahkan kepada moderator untuk memulai webinar kali ini. Silakan. Oke, terima kasih kepada Kak Gebi atas sambutannya. Selamat datang di webinar Skincare 101 bersama Something. Nah, aku barusan cek jumlah partisipan webinar hari ini udah mencapai 325 partisipan. Wah, pasti teman-teman di sini udah antusias banget untuk mengikuti webinar bersama Something yang pastinya sangat edukatif dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke deh, kalau gitu sebelum kita mulai, boleh dong aku lihat antusiasme teman-teman semua lewat reaction love-nya. Boleh teman-teman dikasih reaction love-nya? Asik, aku udah dapat banyak banget love hari ini, jadi makin semangat deh. Perkenalkan, aku Glenda Lim selaku moderator pada webinar hari ini. Seperti kebanyakan orang di luar sana, dulu tuh aku nggak tahu apa sih pentingnya merawat kulit, tapi setelah bertahun-tahun belajar, juga trial and error, ternyata penggunaan skincare udah jadi bagian wajib untuk dilakuin dan nggak mungkin aku skip. Nah, menurut aku sendiri, skincare itu adalah seperti investasi buat kecantikan dan kesehatan kulit kita di masa depan. Oke, pasti teman-teman sudah nggak sabar nih udah bisa terjun lebih dalam ke dalam topik webinar kita hari ini yang akan membahas tentang pentingnya penggunaan skincare serta gimana sih cara kita memilih skincare yang tepat. Nah, sebelum itu aku mau ingetin untuk semua partisipan agar bisa tetap mute mikrofonnya sepanjang pemaparan materi, serta di akhir akan ada sesi Q&A hanya untuk satu penanya. Nanti bisa langsung menggunakan fitur raise hand-nya ya. Kalau gitu langsung saja kita sambut narasumber pertama, yaitu Dr. Listia Paramita atau biasa dipanggil Dr. Mita. Nah, Dr. Mita ini adalah owner dari ZAP Premier Yogyakarta dan juga Elsha Skin Clinic Yogyakarta. Mari kita berikan tepuk tangan virtual, dipersilahkan kepada Dr. Mita. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Kak Glenda, apa kabar Kak? Baik dong Kak, Dr. Mita apa kabarnya? Aku kabarnya baik banget sih, semoga yang lain pada baik juga ya kabarnya. Sebelumnya aku mau makasih untuk Something dan Kak Glenda yang udah undang aku ke acara webinar hari ini. Nah, sebenarnya topik yang mau aku bawain hari ini tuh cukup penting ya teman-teman, yaitu yang pertama tentang pentingnya merawat kulit, yang kedua faktor yang mempengaruhi kondisi kulit dan tips merawat kulit. Nah, kita langsung masuk ke topik yang pertama aja nih, yaitu kenapa sih kita harus menjaga kesehatan kulit? Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, tubuh kita ini kan saling terhubung satu sama lain ya. Nah, menurut National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, menjaga kulit sehat artinya kita juga dapat menjaga tubuh kita dari beragam bakteri yang dapat membahayakan otot, organ internal, bahkan tulang kita. Nah, dari situ kita tahu nih, kalau kita menjaga kesehatan kulit, berarti kita juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan yang kedua, yaitu eee, kesehatan kulit ini ada kaitannya yang cukup erat dengan kesehatan mental. Kaitannya yaitu dengan kepercayaan diri atas penampilan kita nih. Dikutip dari InStyle, seorang psikoterapi bernama
Zaki Abdul Matin, beliau mengatakan bahwa menjaga kesehatan kulit ini adalah bentuk cinta diri, penerimaan diri, dan relaksasi. Ketika terjadi kontak skin to skin, yaitu saat jari kita menyentuh wajah, hal itu memungkinkan darah kita mengalir di otot-otot wajah secara rileks. Nah, hal ini dapat mengirimkan sinyal ke otak bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang rileks dan dapat menempatkan pola pikir kita dalam pola pikir yang damai. Hal itu terlepas dari produk apapun yang kita gunakan. Selain itu, ada sebuah studi tahun 2010 yang diterbitkan oleh Asian Journal of Beauty and Cosmetology yang menemukan bahwa wanita parubaya di Korea yang memiliki rutinitas perawatan wajah, hal tersebut dapat membantu mereka untuk meningkatkan kepercayaan diri, sehingga hal tersebut dapat mengarah pada peningkatan efikasi diri, harga diri, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Nah, kita udah tahu nih mengenai seberapa pentingnya sih menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya, aku mau membahas faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi kondisi kulit. Nah, yang pertama, itu hormon dalam tubuh. Adanya fluktuasi atau ketidakseimbangan kadar hormon di dalam tubuh dapat menyebabkan kulit kita menjadi berminyak atau kering. Efeknya, kulit kita dapat menjadi rentan berjerawat. Ketidakseimbangan hormon ini biasanya terjadi pada remaja ataupun perempuan yang berada di tengah masa kehamilan atau menstruasi. Yang kedua, yaitu aktivitas dan gaya hidup. Nah, di masa pandemi ini kan kita kalau kemana-mana pakai masker ya. Kalau masker kita nggak diganti-ganti, ataupun masker kain yang nggak dicuci-cuci, masker tersebut bakal penuh dengan bakteri. Nah, selain itu, ketika kita pakai masker di cuaca yang panas, itu kan kita keringetan ya. Nah, keringat itu yang bercampur dengan masker yang nggak bersih, itu bisa jadi tempat ideal untuk pertumbuhan bakteri, jamur, bahkan parasit. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan resiko pada masalah kulit wajah seperti jerawat, rosacea, ataupun selulitis. Selain itu, kebiasaan menyentuh wajah dengan tangan yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit kita nih, karena tangan kita yang kotor itu banyak bakterinya bakal pindah ke muka. Nah, hal itu juga dapat memperburuk kondisi kulit kita. Selain itu, gaya hidup yang buruk seperti sering mengonsumsi makan makanan yang berlemak atau berminyak, pola tidur yang buruk, stres, merokok, juga dapat memperburuk kondisi kulit kita nih teman-teman. Selanjutnya, aku mau bahas yang faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini lebih ke faktor eksternal ya, salah satunya adanya paparan sinar ultraviolet yang dapat merusak kolagen dan elastin di kulit kita. Nah, kolagen dan elastin ini adalah protein di dalam kulit yang dapat membuat kulit kita menjadi kenyal dan lembut. Nah, kalau protein ini rusak, dapat memicu kemunculan keriput, bintik-bintik coklat, bahkan risiko kanker kulit. Selain itu, selain paparan sinar UV, polusi udara, air yang tidak jernih, dan penggunaan spray atau handuk yang kurang bersih juga dapat membentuk bakteri dan kuman yang dapat memperburuk kondisi kulit kita juga loh teman-teman. Kita pasti nggak mau kan kulit kita kenapa-napa. Makanya aku sekarang mau bahas ke topik yang selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara merawat kulit yang baik. Yang pertama, yaitu dengan mencuci wajah 2 kali sehari untuk menghilangkan bakteri dan kotoran. Yang kedua, yaitu dengan menjaga kelembapan kulit kita agar tidak kering, serta untuk melindunginya dari faktor cuaca atau faktor lingkungan. Yang ketiga, menutrisi kulit dengan skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit kamu, seperti facial wash, tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar UV, pelembab, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu menjaga pola hidup sehat, itu dengan makan makanan bergizi, mengatur pola tidur yang cukup, yaitu 8 jam sehari, tidak merokok, dan menjaga kebersihan. Nah, sekian nih materi dari aku teman-teman. Makasih banyak buat semuanya yang udah nyimak. Semoga insight-nya dapat bermanfaat dan diterapkan ya di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, karena masih banyak nih narasumber yang keren-keren, aku mau balikin ke Kak Glenda.
Oke, terima kasih kepada Dokter Mita atas penjelasannya mengenai pentingnya menjaga kesehatan kulit yang akan mempengaruhi kepercayaan diri, faktor yang mempengaruhi kondisi kulit juga kita udah belajar ya tadi, yaitu hormon dalam tubuh, gaya hidup, dan faktor lingkungan. Serta gimana sih cara kita untuk bisa merawat kesehatan kulit mulai dari mencuci wajah hingga menjaga pola hidup sehat. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Astrid Haryanto yang merupakan salah satu anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin serta merupakan pendiri dari Astrid Haryanto Dermatology. Beliau telah menjadi narasumber dan juga pembicara di banyak seminar mengenai kesehatan kulit. Mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk menyambut Dr. Astrid. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Glenda untuk sambutan yang meriah. Halo semua, untuk kesempatan kali ini aku bakal membahas suatu hal yang sangat krusial nih dan sangat penting untuk diketahui sebelum membeli dan juga menggunakan skincare. Apa sih itu? Jawabannya adalah tipe kulit. Tipe kulit ini dibagi menjadi 5 tipe nih. Aku bakal jelasinnya secara singkat aja ya. Oke, yang pertama ada kulit normal. Kulit normal ini adalah kulit yang tidak memproduksi banyak minyak, namun juga tidak kering. Biasanya kulit normal itu juga jarang memiliki jerawat atau inflamasi pada kulit. Mereka juga tidak sensitif dengan produk atau paparan cuaca dan sekalipun yang lainnya. Nah, kulit normal ini juga biasanya terlihat cerah, sehat, dan tidak ada pori-pori yang terlalu menonjol. Tapi ingat, kulit normal ini bukan berarti kulit sehat ya teman-teman. Kita semua harus mengikuti step-step skincare rutin agar dapat menjaga kesehatan dan juga kebersihan kulit. Nah, lalu ada yang tipe yang kedua yakni kulit berminyak. Kulit berminyak ini termasuk tipe kulit yang paling banyak dialami oleh remaja di Indonesia. Kenapa sih banyak? Itu karena kita tinggal di negara tropis yang lebih panas dan juga lembab. Apalagi kan sekarang kita sering banget nih memakai masker, di mana yang menargetkan kelembapan dan juga bakteri tersebut timbul di pipi, hidung, dan dagu. Nah, karakteristik dari kulit berminyak ini adalah pori-pori yang terlihat jelas dan ukurannya besar, lalu juga ada layer minyak di kulit yang terlihat jelas dan biasanya tuh membuat kulit terlihat mengkilap, namun tetap kusam. Lalu juga mereka biasa diikuti dengan jerawat, whitehead, blackhead, dan yang biasanya dikenal sebagai komedo. Selain dari cuaca, pertumbuhan hormon, masa pubertas, dan stres juga dapat memicu kulit berminyak ini. Lalu, tipe yang ketiga ada kulit kering. Ini juga banyak dialami oleh remaja Indonesia, namun tidak sebanyak kulit berminyak. Nah, karakteristik dari kulit kering ini adalah kulitnya kasar, memerah, inflamasi, dan biasanya gatal-gatal, dan juga bersisik. Nah, pori-porinya dari kulit kering ini hampir tidak terlihat, dan juga mukanya itu terlihat kusam dan kaku. Nah, kulit kering ini juga sangat memicu yang namanya penuaan dini dan juga keriput karena kurangnya moisture dalam kulit. Nah, selain itu juga sama seperti kulit berminyak, penyebab dari kulit kering ini datang dari cuaca yang terlalu panas, perubahan hormon, keturunan atau genetik, dan juga dari komposisi produk skincare yang terlalu banyak mengambil minyak alami pada muka. Lalu masuk ke tipe keempat, yakni combination skin. Kulit kombinasi adalah kulit yang akan terasa berminyak dan juga kering. Ada beberapa area, yakni T-zone di bagian dahi, hidung, dan dagu yang biasanya lebih berminyak dan rentan untuk mendapatkan jerawat. Dan di area yang lebih kering, biasanya di area pipi, itu biasanya lebih rentan untuk mendapatkan inflamasi dan juga kulit kasar dan bersisik. Hal ini juga bukanlah hal yang jarang karena kembali lagi kepada penyebabnya ke cuaca Indonesia yang panas dan juga lembab, lalu ada hormon pubertas dan juga genetik, serta komposisi skincare yang kurang baik. Lalu kita masuk ke tipe terakhir yakni tipe kulit sensitif, di mana kulit akan mengalami semua breakout dari kulit kering dan juga kulit minyak. Para penderita kulit sensitif ini sangatlah rentan terhadap produk yang terlalu kuat, apalagi dengan produk yang misalnya terlalu banyak alkohol atau terlalu lembab. Nah, orang-orang yang memiliki kulit sensitif ini harus memakai produk-produk yang mild dan juga non alergik agar tidak mendapatkan breakout-breakout tersebut. Oke, semoga teman-teman semua ini bakal tahu ya apa tipe kulit kalian masing-masing sebelum membeli dan juga memakai skincare. Mungkin dari saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Dokter Astrid atas pemaparan materi yang sangat insightful agar kita bisa mengenal jenis kulit kita masing-masing sebelum memilih skincare, mulai dari normal, dry, oily combination, dan juga sensitive skin. Nah, diharapkan teman-teman semua udah tahu nih jenis dan tipe kulit kalian masing-masing. Oke, teman-teman semua, kita sudah mendengar pemaparan materi dari dua dokter yang tentunya sangat berpengalaman di bidang masing-masing. Nah, sekarang kita akan menyambut salah satu brand ambassador Something, yaitu Kak Suhai Salim. Nah, siapa sih yang nggak tahu Kak Suhai? Kak Suhai ini udah menggeluti dunia content creator sejak 2015 dan telah menjadikan Kak Suhai sebagai seorang expert di bidang beauty dan juga skincare. Kak Suhai juga dikenal sebagai orang yang memiliki konten reviewnya itu sangat lengkap, jelas, dan juga banyak membantu wanita-wanita di Indonesia untuk bisa memilih produk skincare yang tepat. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut Kak Suhai dengan tepuk tangan yang meriah. Dipersilahkan. Oke, thank you Glenda. Hello semuanya, thank you so much for having me. Thank you Something. So, hari ini saya mau sharing sedikit ya tentang 7 steps basic skincare routine. Nah, jadi ini spesial buat kamu yang masih buta ya soal skincare atau mau merawat kulit kamu. Tapi kok ribet gitu ya, banyak banget yang harus dipelajarin. Tapi tenang aja, hari ini gue bakal jelasin singkat, padat, dan jelas dari 7 steps basic skincare routine ala Suhai. So, tahap pertama adalah menggunakan pembersih wajah atau yang namanya face wash. Kalau kamu punya kulit yang kering, I highly recommend you untuk pakai pembersih wajah yang mengandung ceramide atau oil karena lebih lembut dan menghidrasi. Sedangkan kalau lo punya kulit yang berjerawat dan berminyak, lebih baik lo pilih pembersih wajah yang mengandung glycolic acid and salicylic acid. Lalu jangan lupa juga untuk melakukan eksfoliasi untuk menghilangkan sel-sel kulit mati dan membersihkan pori-pori. And for recommendation, aku saranin kalian untuk pakai produk terbaru dari Something yang baru-baru ini launching nih. And by the way, gue seneng banget akhirnya Something punya face washnya sendiri guys. Ini yang bikin gue heran banget sama Something, ini tuh vegan dan bentuknya jelly gitu, jadinya gentle banget pas gue pakai. Nah, namanya itu Low pH Gentle Jelly Cleanser yang nanti akan dijelasin lebih lengkapnya sama kakaknya ya. Oke. Nah, setelah wajah kita udah bener bersih, step 2, it's time to use the toner. Nah, biasanya setelah kita udah bersihin wajah kita dan eksfoliasi, kulit wajah kita tuh bakal kehilangan kelembapannya guys. Nah, karena minyak alami kita itu istilahnya jadi ikut kebilas pas dibersihin. Nah, jadi fungsi toner di sini dapat mengembalikan keseimbangan pH kulit kita sehingga kulit kita akan kembali lembab aka moist. Nah, selain itu, toner juga dapat mengangkat sisa kotoran yang mungkin masih ada di permukaan kulit kita. Jadi lo bisa nuangin beberapa tetes toner ke telapak tangan lo yang udah dibersihin sebelumnya. Atau lo juga bisa pakai kapas biar lebih steril. And then lo bisa langsung usapin ke wajah lo secara merata. And by the way, adik-adik semua, Something belum lama ini juga ngeluarin produk untuk double toning sekaligus. Dan jujur pas pertama kali launching, gue salfok banget sama desain produknya dan iklannya toner ini kayak gila, keren banget Something. Gue kira produk luar kan, dan ternyata Something did it again. Nah, untuk penjelasan selengkapnya nanti sama kakaknya ya. Oke, next. Step 3 is essence. Nah, pada dasarnya essence itu berfungsi untuk mempersiapkan kulit kita menerima produk perawatan setelahnya agar mampu menyerap kandungan produk-produk skincare kita secara maksimal. Selain itu, essence juga dapat memberi dan menjaga kelembapan kulit sebelum menggunakan serum dan moisturizer. Nah, biasanya tekstur essence ini lebih cair dan ringan. Cara menggunakannya, kalian bisa nuangin beberapa tetes essence ke telapak tangan kalian, lalu tinggal diaplikasikan ke wajah sambil ditepuk-tepuk perlahan hingga menyerap. Nah, untuk essence ini gue juga lagi suka banget sama salah satu produk dari Something, yaitu Seriously 24K Gold Essence. Gue awalnya takut banget mau pakai Seriously ini karena gue pernah punya pengalaman buruk dengan vitamin C. But surprisingly gue udah pakai ini sebulan lebih dan hasilnya cocok banget di kulit gue dan beneran bikin halus, cerah, muda, dan bercahaya. So gue rekomen banget buat kalian yang penasaran dengan khasiat vitamin C ini di kulit lo. Oke, lanjut. Step 4 is serum. Nah, sedikit edukasi tentang serum. Jadi serum itu terdiri dari molekul-molekul kecil yang bisa masuk hingga ke lapisan kulit paling dalam, sehingga zat aktifnya dapat langsung bekerja mengatasi masalah kulit tertentu.
Dan biasanya serum serum ini, maaf ya saya salah. Serum ini berbentuk cairan berwarna transparan dengan tekstur yang agak kental. Nah, buat serum dari Something, pasti kalian udah tahu lah ya, ada yang namanya Niacinamide plus Moisture Bead Serum. Nah, serum ini sangat membantu gue untuk ngilangin dark spot dan juga bantu banget ngilangin jerawat kalau gue lagi jerawatan. So, kalau serum mah ya udah nggak usah ditanya lah, kalau Something mah udah bagus, guys. Kita lanjut, kita masuk ke tahap 5 yaitu eye cream. Nah, krim mata ini bermanfaat banget untuk memberi kamu perlindungan secara khusus pada kulit di sekitar mata. Karena area ini cenderung lebih tipis, jadi perlu lebih banyak kelembapan. Nah, eye cream ini berfungsi untuk melembabkan dan menghaluskan kulit di sekitar mata. Selain itu, eye cream juga punya kemampuan untuk mengurangi tanda-tanda penuaan di sekitar mata seperti garis-garis halus, keriput, dan lingkaran hitam. Nah, ngomong-ngomong soal eye cream, ini gue juga lagi cinta banget sama produk dari Something, namanya Game Changer 3 Peptide Eye Concentrate Gel. Ini gue selalu pakai setiap pagi dan malam because my eyes are so puffy di pagi hari, dan malam hari gue juga biasa begadang, jadi ini enak banget dipakainya, guys. Ditambah ini ujungnya tuh terbuat dari keramik gitu, jadi ada sensasi dinginnya gitu, guys. Jadi seger banget di mata lo. How to use it? Well, you just keluarin eye creamnya secukupnya dan lo tinggal olesin pakai keramiknya. Inovatif sekali kan Something ini. Baik, mari kita lanjut. Oke, almost done. Step 6 is moisturizer. Nah, jadi penggunaan moisturizer atau pelembab ini berfungsi untuk mengunci kelembapan kulit kita. Selain pastinya melembabkan, memakai pelembab secara rutin juga dapat mencegah kondisi kulit ekstrim terjadi pada kulit wajah seperti kekeringan atau terlalu berminyak. Nah, semua orang membutuhkan pelembab, jadi ini penting banget buat orang yang punya kulit kering maupun berminyak. Tapi guys, jangan asal memilih tekstur pelembab ya, karena kita harus menyesuaikan dengan jenis kulit kita sendiri. Dan bagi pemilik kulit berminyak cenderung berjerawat, pilih pelembab bertekstur gel dan berbahan air atau water base, karena lebih ringan dan cepat menyerap. Dan bagi pemilik kulit kering cenderung sensitif, pilihlah pelembab bertekstur krim ringan. Karena pelembab jenis ini biasanya mengandung lebih banyak oil, sehingga akan memberi kelembapan lebih di kulit kamu. Nah, untuk pelembab, lagi-lagi Something made me fall in love dengan produknya, yaitu Ceramic Skin Saver Moisturizer Gel. Nah, Ceramic Skin Saver ini cocok dan aman banget buat berbagai jenis kulit, bahkan untuk remaja 13 tahun hingga ibu hamil dan menyusui. Nah, produk ini bisa jadi solusi bagi kamu yang memiliki problem kulit dehidrasi kayak gue ini, atau kulit berminyak, atau kulit rentan berjerawat, kulit sensitif, kulit kemerahan, kulit kusam, kulit kelelahan, dan juga masalah skin barrier yang rusak. So again, 100 buat Something. Mari kita lanjut. And then the last step is using sunscreen. Nah, fun fact, sunscreen is the most crucial skincare product. Nah, banyak orang termasuk saya suka lupa pakai sunscreen, padahal produk ini tuh sangat penting digunakan terutama di negara tropis, di negara Indonesia kita ini. Kamu sangat-sangat wajib untuk memasukkan sunscreen ke dalam morning skincare routine kamu, bahkan pas cuacanya lagi nggak terik. Nah, penggunaan sunscreen secara konsisten dapat melindungi kulit kamu dari bahaya sinar UV dan polusi yang menjadi penyebab timbulnya garis-garis halus dan kerutan. So, gunakanlah minimal SPF 30 atau SPF 30 setiap harinya. Lalu oleskan sunscreen 30 menit sebelum kamu beraktivitas di luar ruangan dan aplikasikan kembali setidaknya setiap 2 jam sekali ya guys. Nah, khusus untuk sunscreen, aku masih sabar menunggu nih Kak-nya kapan Something bikin sunscreennya sendiri. Soon ya Kak, kita setia menunggu produk-produk Something lainnya. Oke. Terakhir guys, perlu diingat, this is also important kalau kamu itu perlu menggunakan produk-produk skincare dalam jangka waktu minimal 6 minggu melalui penggunaan yang konsisten untuk melihat hasilnya di kulit kamu. And okay, I think that's all from me. I hope you guys, especially adik-adikku yang baru tahu atau masih pusing soal perskincarean ini, I just wanna remind you that it's never too late to start, but it's always too late to wait. Thank you guys, thank you Something. Terima kasih banyak.
Gila, keren banget sharing dari Kak Suhai. Aku udah lihat muka-muka partisipan di sini semuanya udah senyum-senyum seneng ya lihat Kak Suhai. Ternyata setidaknya ada 7 step untuk para pemula agar bisa memulai perawatan kulit. Emang ya Kak Suhai ini pembawaannya selalu santai, asik, dan benar-benar insightful banget. Nanti kalau teman-teman ada yang mau minta tanda tangan atau foto dan juga ngobrol-ngobrol virtual boleh banget. Tapi tentunya abis webinar ini selesai. Sekali lagi terima kasih banget kepada Kak Suhai sebagai brand ambassador dari Something. Nah, last but not least, mari kita sambut tim marketing dari Something yang akan membimbing kita untuk bisa mengenal produk-produk Something yang pastinya akan menjadi jawaban dan juga solusi bagi kebutuhan kulit teman-teman. Kak Anya Kusuma merupakan Head of Marketing Team dari brand Something sejak 2019. Mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk Kak Anya, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Glenda. Nah, sekarang aku di sini bakal jelasin nih, kira-kira produk apa sih dari Something yang bisa kalian pakai. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, untuk para pemula, produk yang bisa jadi pilihan kalian nih adalah Low pH Gentle Jelly dari Something. Nah, face wash ini tuh vegan friendly, SLS free, dan nggak bikin wajah kalian ketarik setelah kalian cuci muka. Nah, kalian bisa dapetin face wash ini seharga Rp39.000 untuk 15 ml dan Rp99.000 untuk yang 100 ml. Lalu yang kedua, toner yang bisa kalian gunakan adalah Supple Power Essence Toner. Nah, toner ini tuh sangat melembabin karena memiliki 9 layer hyaluronic acid. Lalu Supple Toner ini juga memiliki 2 ukuran, yaitu 40 ml seharga Rp89.000 dan 120 ml seharga Rp199.000. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, kalian bisa menggunakan serum dari Something, yaitu Niacinamide and Moisture Bead Serum dan Hyaluronic B5 Serum. Nah, serum niacinamide ini tuh bisa jadi pilihan kalian untuk mencerahkan wajah dan menghilangkan bekas-bekas jerawat kalian nih. Sementara untuk serum hyaluronic B5 itu untuk melembabkan wajah kalian. Nah, kalian bisa dapetin serum ini yang ukuran 20 ml seharga Rp115.000 dan yang ukuran 40 ml seharga Rp199.000. Lalu buat mengunci semua kelembapan dari rangkaian skincare kalian, teman-teman itu bisa menggunakan pelembab Ceramic Skin Savior Moisture Gel. Nah, key ingredients di moisturizer ini adalah ceramide yang menahan kelembapan di wajah teman-teman dan terdapat marine collagen yang bisa membuat wajah teman-teman itu jadi kenyal saat disentuh gitu. Lalu moisturizer ini punya 2 ukuran yaitu 25 ml seharga Rp169.000 dan yang 50 ml seharga Rp299.000. Lalu teman-teman jangan khawatir nih karena Something juga menyediakan set atau bundle. Yang pertama ada bundle bernama Fresh Full Ramadan yang berisi Ceramic Skin Savior Moisturizer, Hyaluronic B5 Serum, dan Supple Power Essence Toner. Kalian juga bisa dapetin nih tas cantik seperti di gambar. Nah, harga yang bisa kalian dapetin untuk dapet bundle ini tadinya harganya Rp495.000 tapi didiskon menjadi Rp295.000. Lalu kedua tersedia juga bundle Holy Skin Ramadan yang terdiri dari Hyaluronic Serum B5, Glow Maker AHA BHA Toner, Game Changer Eye Concentrate Gel, dan Low pH Gentle Jelly Cleanser. Nah, bundle ini juga bakal dapetin tas cantik seperti di gambar. Lalu bundle ini bisa kalian dapatkan yang sebelumnya itu harganya Rp597.500. Kalian bisa dapetin dengan harga Rp400.000 aja. Menarik banget bukan? Nah, untuk bisa membeli produk-produk dari Something, kalian bisa membeli lewat official store Shopee, Tokopedia, atau melalui website Something ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anya untuk penjelasan terkait produk Something yang sangat beragam dan pastinya lengkap banget. Nah, tadi Kak Anya udah sempat mention beberapa promo dan juga bundling ya teman-teman. Bisa dapatkan tentunya dengan harga yang sangat affordable, plus udah dapat banyak banget produk Something. Caranya gampang banget seperti yang tadi Kak Anya telah infokan, tinggal reach social media ataupun pihak marketing. Untuk informasi lebih lanjut bisa juga lewat website ataupun marketplace. Nah, nggak kerasa ya teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara dari webinar Skincare 101 siang ini. Nah, sekarang untuk saatnya sesi Q&A, dikarenakan waktu yang terbatas, kami hanya akan membuka satu pertanyaan aja ya teman-teman. Dipersilahkan bagi partisipan yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Oke, kita udah dapat satu penanya nih dari Kak Hani Natania. Kak Hani Natania bisa langsung unmute aja mikrofonnya. Oke, halo semua. Aku pengen nanya khususnya untuk ke Dr. Astrid.
Aku mau nanya nih, bagaimana sih untuk mengetahui tipe kulit? Itu aja sih. Makasih. Oke, thank you Kak Hani Natania. Jadi pertanyaannya nih khusus untuk Dokter Astrid, bagaimana sih cara kita untuk bisa mengetahui tipe kulit? Boleh langsung Dokter Astrid? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya tuh banyak banget ya cara untuk mengetahui tipe kulit. Namun cara yang paling ampuh dan yang paling benar itu adalah memakai blotting paper atau paper yang biru ini nih. Blotting paper ini sudah banyak banget nih dijual di minimarket dan juga supermarket. Blotting paper ini memiliki yang namanya microporous film yang dapat mengambil dan juga mendeteksi minyak di muka kamu secara akurat. Nah, jika kamu memakai blotting paper ini di seluruh muka dan mendapati adanya banyak bercak minyak, maka kamu memiliki kulit berminyak. Dan jika kamu hanya mendapati bercak hanya di T-zone saja, maka kamu memiliki kulit kombinasi. Jika kamu hanya memiliki bercak kecil, hanya titik-titik saja, itu berarti kamu memiliki kulit normal. Dan jika tidak ada bercak sama sekali, artinya kamu memiliki kulit kering. Untuk kulit sensitif sendiri, kita harus paham terhadap pattern skincare kita nih. Jadi jika kamu skip skincare atau pakai skincare mama atau teman dan mendapati muka kamu itu merah atau gatal-gatal dan berjerawat, artinya kamu memiliki kulit sensitif. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Dokter Astrid atas jawabannya. Jadi kita bisa menggunakan blotting paper ya untuk sebagai salah satu cara yang sangat mudah untuk mengetahui tipe kulit kita masing-masing. Baik, terima kasih juga kepada Kak Hani Natania atas partisipasinya. Kalau begitu aku akan menutup sesi tanya jawab ini. Mohon maaf jika ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Semoga di lain kesempatan kita bisa lebih banyak berdiskusi ya. Baiklah, kita sudah benar-benar berada di akhir rangkaian dari webinar siang ini. Sebelumnya aku mau memberikan sedikit recap atau kesimpulan dari webinar kita. Jadi tadi kita sudah mendengar penjelasan terkait pentingnya menjaga kesehatan kulit, faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit, dan cara menjaga kesehatan kulit dari Dr. Mita. Tipe-tipe kulit mulai dari normal hingga sensitive skin, beserta dengan ciri-cirinya juga kita udah pelajari tadi oleh Dr. Astrid, pemaparan mengenai langkah-langkah dalam menggunakan skincare, mulai dari face wash hingga pengaplikasian sunscreen oleh Kak Suhai Salim, yang terakhir spesifikasi dan juga promo-promo menarik dari Something oleh Kak Anya Kusuma. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas waktu dan juga sharing serta informasi seputar dunia kecantikan dan juga dunia perskincarean yang tentunya sangat edukatif. Nah, terima kasih juga kepada Something yang telah menyelenggarakan webinar pada siang ini serta kepada seluruh partisipan karena sudah ikut memeriahkan webinar Skincare 101 with Something. Nah, sebelum kita mengakhiri, yuk sekarang aku mau ajak teman-teman semua yang bisa on cam boleh menyalakan kameranya karena kita akan mengabadikan momen ini. Boleh ya? Oke, semuanya udah siap. Aku hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Nah, oke, thank you banget teman-teman. Terakhir, aku mau meminta tolong nih teman-teman, jika berkenan untuk bisa mengisi link Google Form yang aku sudah kirimkan via chat Zoom terkait feedback serta evaluasi untuk webinar hari ini dan juga untuk webinar-webinar yang akan datang. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekali lagi aku Glenda Lim, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Oke, keren banget untuk kelompok Glenda dan teman-teman. Apalagi yang jadi Suhai Salim ya. Ini bukan berasa UAS, tapi berasa impersonate jadinya. Keren banget. So, thank you buat kelompok Glenda. Lanjut untuk berarti kelompok